Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mukaromah, mengajar bahasa Jepang di SMA Negeri 2 Bojonegoro. Selain itu, bahasa Jepang itu mempunyai karakteristik yang beda dengan bahasa Indonesia. Tata bahasanya, pelafalannya, dan bahkan hurufnya. Karena melihat situasi itu, maka siswa itu merasa enggan, merasa kesulitan untuk belajar bahasa Jepang. Merasa bosan. Ini saya lihat ketika saya mengajar itu, tampak beberapa siswa itu main HP sendiri, ada yang ngobrol sendiri, bahkan ada juga yang mengantuk. Melihat situasi seperti itu, maka otomatis akan mempengaruhi nilai kemampuan bahasa Jepang tidak maksimal. Selain itu, tampak bahwa mereka tidak menikmati pembelajarannya, bahkan tidak mampu untuk berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Oleh karena itu, saya sebagai guru bahasa Jepang berupaya untuk bagaimana mereka itu menikmati pelajarannya. Kalau dia menikmati, otomatis kemampuan bahasa Jepangnya akan meningkat. Mereka akan bisa percaya diri untuk mengkomunikasikan dalam bahasa Jepang. Kemudian saya punya ide ya, dengan meiburi. Meiburi itu bukan berasal dari bahasa Jepang, tetapi kepanjangan dari media buat sendiri. Media yang dibuat oleh siswa sendiri atas arahan guru. Pada saat ini pembelajaran terkait tentang tema lingkungan sekolah dengan subtema ruang kelas. Nah, yang pertama tentu saja mengenalkan kosakata yang terkait dengan benda-benda yang ada di kelas. Misalnya meja, kursi, itu saya kenalkan dengan berbagai cara, karena kita tahu dari hasil tes diagnostik, siswa itu mempunyai gaya belajar yang beda. Bagi siswa yang gaya belajarnya audio visual, saya menayangkan video YouTube yang saya buat sendiri tentang benda-benda yang ada di kelas, sehingga sesuai dengan benda yang saya maksudkan. Siswa dengan gaya belajar visual, saya menyediakan kartu-kartu bergambar untuk drill kosakata, benda-benda yang terkait dengan benda yang ada di kelas. Untuk siswa yang gaya belajar kinestetik, saya mengajak mereka untuk main game, yaitu lempar boneka. Jadi mereka yang dilempari boneka, maka akan menyebutkan benda dalam bahasa Jepang. Kemudian siswa yang terlempar berikutnya tentang artinya, berikutnya, sehingga siswa sangat antusias sekali. Dengan begitu mereka tampak bahwa menikmati belajarnya. Dengan saya membuat kalimat-kalimat ya terkait dengan benda-benda, letak benda yang ada di kelas, tentang kondisi kelas, seperti yang ada dalam gambar. Dengan begitu, ketika pertemuan, siswa bisa menangkap sendiri konsep tata bahasa yang ada dalam kalimat yang saya sampaikan. Setelah mereka paham dengan konsep tata bahasa tentang kondisi kelas, letak-letak benda, mereka saling tanya jawab antara satu dengan yang lain, atau mungkin mereka membuat pola kalimat yang sebanyak-banyaknya terkait dengan ruang kelas yang saya tayangkan. Siswa yang bisa akan mendapatkan nilai plus. Di situ saya membuat penilaian proses. Setelah mereka paham tentang pola kalimat, ya sudah paham. Pada pertemuan berikutnya, sebelumnya saya juga membagikan LKPD kepada mereka. Apakah mereka sudah paham tentang benda-benda di kelas dan juga pola kalimat. LKPD dikerjakan secara kelompok sehingga mereka bisa berkolaborasi dengan temannya. Setelah mereka sudah paham tentang penggunaan pola kalimat, pada pertemuan berikutnya mereka akan membuat
desain kelas idaman. Jadi masing-masing individu membuat desain kelas idaman sesuai dengan idaman mereka dengan menggunakan aplikasi Canva. Di sini akan diterapkan pembelajaran digitalisasi dengan menggunakan aplikasi Canva yang berupa ruang kelas kosong, sehingga mereka meletakkan item-item yang terkait dengan benda-benda yang mana mereka akan meletakkan, terserah, bebas. Ada meja diletakkan di mana, kursi, vas bunga, kemudian lemari buku dan sebagainya, sehingga antara satu dengan yang lain beda. Ini tanpa ada diferensiasi konten, karena materinya bisa jadi cuma ini yang dibuat, yang lain lebih beraneka ragam lagi. Jadi kita membebaskan sesuai dengan apa yang mereka sukai. Selain itu nanti setelah dalam bentuk Canva itu mereka akan membuat pola kalimat atau sebuah deskripsi dalam bahasa Jepang yang menceritakan tentang kelas idaman yang mereka buat. Jadi mereka menceritakan dalam bahasa Jepang, pola kalimatnya sudah dipelajari, tentang kondisi ruang kelasnya, tentang benda-benda dan letak-letaknya. Setelah itu membuat deskripsi, mereka konfirmasi dengan guru, ya, konfirmasi dengan saya. Oh, apakah ini betul? Apakah ini salah? Gitu. Hal ini dilakukan untuk presentasi pertemuan berikutnya. Karena pada pertemuan berikutnya mereka harus mempresentasikan kelas idaman yang dibuat. Jadi mereka harus presentasi sendiri-sendiri secara individu, ya. Kemudian dalam bahasa Jepang tanpa melihat teks, ya. Tapi yang paling penting mereka sudah tahu apa kondisi kelasnya, sehingga tanpa teks pun mereka sudah bisa berkomunikasi. Yang saya nilai adalah kosakata, pelafalan, tata bahasa, dan juga kelancaran. Nah, dari penilaian itu, ketika mereka memvisualisasi tidak hanya dalam bentuk Canva, mereka kelas idaman bisa divisualisasikan dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi, atau mungkin berupa print out gitu aja. Jadi guru tidak membatasi mereka untuk produknya, sehingga ini terdapat diferensiasi produk. Ada juga yang 2 dimensi, ada juga yang 3 dimensi. Jadi ketika mereka mempresentasikan, tampak bahwa mereka itu mampu, lancar, ya. Dari hasil nilai yang saya rekap, ini tampak bahwa kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepang mereka itu meningkat, ya, meningkat karena mereka menikmati belajarnya. Di sini saya merasa puas sekali, ya, dengan menggunakan Meburi, ya, sehingga praktik baik ini berjudul pembelajaran diferensiasi dengan Meburi. Pembelajaran itu metode PJBL, project based learning, ya, PJBL, sehingga mereka menghasilkan produk. Di situ terdapat juga pembelajaran skill abad 21, 4C, ada collaboration, critical thinking, ada creativity ketika mereka membuat ruang kelas idaman, dan dia mempresentasikan atau mengkomunikasikan. Di situ juga terdapat pembelajaran P5 karakter yang terkait dengan kemandirian, karena dikerjakan secara individu maka mereka mandiri, bertanggung jawab, dan percaya diri untuk mengkomunikasikan dalam bahasa Jepang. Alhamdulillah, dan nilai itu baik. Dan akhirnya pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan Meburi saya diseminasikan kepada guru-guru bahasa Jepang Jawa Timur melalui MGMP, dan pesertanya luar biasa, ternyata juga berasal dari luar Jawa. Mereka sangat respect sekali dan akan menerapkan di dalam pembelajaran di kelas. Dan saya kira cukup, ya. Semoga apa yang saya laksanakan ini menjadi inspirasi kepada guru-guru semuanya dan mencoba di dalam kelasnya. Terima kasih, semoga manfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.